Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Ruli Gusmanto di channel To Aris Channel. Jadi kita pada hari ini akan membahas tentang tes intelijensi umum dari subtema deret angka. Nah, ini yang biasanya salah satu yang bikin ribet ya pada saat tes, khususnya bagi teman-teman yang tidak mencintai matematika. Jadi kalau kita tes itu harus cinta ya teman-teman. Kalau nggak cinta nanti di PHP-in oleh pihak panitianya ya. Jadi semangat terus untuk selalu belajar ya teman-teman. Jangan lupa sebelum kita menyaksikan soal yang telah kami sediakan, di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini. Kemudian di like, share, komen, dan kami doakan yang berbaik hati kepada kami insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjuang teman-teman. Baiklah teman-teman, kalau untuk soal yang nomor 1 ini, soal yang pertama, kita perhatiin dulu deret angkanya ya. Di sini ada 3, 4, 7, 19, 13, 39, 21, 64. Kemudian ditanya angka setelah 64 ini ya teman-teman. Jadi kalau kita coba pakai percobaan pertama, misal 3 ditambah 4, memang hasilnya mungkin 7. Tapi ketika 7 ditambah 4, maka hasilnya adalah 11. Sedangkan di sini yang diminta adalah 19. Jadi percobaan yang pertama itu salah ya teman-teman. Kemudian untuk percobaan kedua, kita menggunakan pola yang berbeda. Jadi kita pisah satu angka setelahnya. Jadi 3 untuk menghasilkan angka 7 maka ditambah 4. Kemudian 7 untuk menghasilkan angka 13 maka ditambah 6. Dan di sini kita dapatkan polanya ya teman-teman. Jadi X plus 2. X di sini adalah jumlahnya. Di sini dijumlah 4, di sini dijumlahin 6. Jadi 13 untuk memperoleh hasil 21, 6-nya tinggal dimasukin rumus X plus 2. 6 ditambah 2 maka hasilnya adalah plus 8. 13 ditambah 8 hasilnya yaitu 21. Kemudian untuk memperoleh angka yang kita cari, berarti plus 8 X plus 2 maka hasilnya adalah plus 10. 21 ditambah 10 sama dengan 31. Maka jawabannya adalah yang D teman-teman ya, 31. Kemudian untuk angka-angka yang lainnya yang tidak kita hitung ini sebenarnya hanya sekedar angka pengecoh teman-teman. Jadi kalau kita udah yakin jawabannya dengan melangkah satu angka kita dapat jawabannya, maka yang lainnya tidak usah dicari. Ini untuk menghemat waktu. Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk soal yang nomor 2, kalau kita pahami di sini kan angkanya dari yang terbesar sampai yang terkecil teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin lebih mudahnya, kita pakai yang dari kecil ke besar. Jadi nyari jawabannya dari belakang ke depan. Di sini 32, kalau untuk menghasilkan 64 maka dikali 2. Itu merupakan hipotesis kita yang pertama ya. Dan untuk yang setelahnya kita harus juga kaliin 2. Tapi kan lebih banyak ya. Jadi kita cukup dikaliin angka-angka terakhirnya teman-teman. 6 dikali 2 maka hasilnya adalah 12. Kemudian 12 dikali 2 maka hasilnya adalah 24. Jadi 64 ini tinggal kita kali 2, maka hasilnya 64 kali 2 maka 128. Dan jawabannya yaitu yang A, 128 ya teman-teman. Untuk soal nomor 3, kalau kita lihat teman-teman, di sini dari angkanya dari terbesar ke kecil berurutan, tetapi habis itu seperti seolah-olah dikurang 10. Jadi kalau kita perhatiin teman-teman, jadi bisa kita buat konsep yang beda ya. Pola deret yang beda. Jadi dari 3 angkanya, setiap angkanya dikurang 1, kemudian angka keempatnya dikurang 10. Jadi kita perhatiin 32, 31, 30 dikurang 10 maka hasilnya adalah 20. Kita pisahin. Kemudian yang keduanya juga demikian.
19, 18, 17 ini merupakan dikurang 1. Jadi 19, 18, 17 yang keempatnya berarti dikurang 10. Maka hasilnya adalah yang 7 teman-teman. Maka jawaban yang benar adalah C, 7. Oke teman-teman, untuk soal yang nomor 4, kalau kita perhatiin teman-teman, apabila nanti di dalam tes CPNS-nya kemudian menemukan dua angka yang sama kemudian dia berdekatan, maka sudah dipastikan cara mencarinya tidak ditambahkan satu-satu angkanya. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi kita coba dengan menggunakan cara kedua seperti soal sebelumnya ya. Kita pisahkan dulu. Nih. Yang bagian bawah berarti bukan untuk mencari jawaban, maka yang untuk mencari jawabannya yang atas. 4 ditambah berapa sehingga hasilnya 7? Berarti ditambah 3. Kemudian 7 ditambah 3 juga hasilnya 10. 10 ditambah 3 juga, maka hasilnya adalah 13. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman, 13. Kemudian yang bawahnya apa? Yang bawah ini hanya sekedar pengecoh teman-teman. Apabila teman-teman butuh penjelasannya maka kita jelaskan ya terlebih dahulu. Tapi kalau ketemu soal tes yang seperti ini, fokuslah bagian yang untuk mencari jawabannya. Jadi 3 untuk menghasilkan 6 maka plus 3. 6 ke 4 plus 4. Artinya ditambahnya plus 1. Kalau kita bikin rumus sama seperti tadi, X plus 1. Artinya 4 kesininya yaitu plus 1 juga berarti plus 5. 10 tambah 5, 15. Begitu juga seterusnya. Tapi tetap jawabannya adalah yang E. Kemudian untuk soal yang nomor 5, sama seperti tadi, kalau kita nemuin angka yang sama, nih kunci seperti tadi teman-teman, maka otomatis cara mencari jawabannya menggunakan pola yang kedua teman-teman, yang seperti soal sebelumnya tadi ya. Jadi kita pisah-pisah terlebih dahulu ya. Berarti yang untuk mencari jawabannya yang bagian atas teman-teman. Jadi 2 ditambah berapa hasilnya? 6. Maka ditambah 4. Kemudian 6 ditambah 4 lagi, hasilnya adalah 10. 10 ditambah 4 lagi sehingga hasilnya adalah 14. Jadi jawabannya adalah yang C teman-teman, 14. Ini yang bawah sama seperti tadi, hanya sekedar untuk mengecoh ya teman-teman. Apabila kita mau bikin rumusnya juga, yang bawah hampir sama rumusnya, cuman plus 3, di sini juga plus 3, ini juga plus 3, tapi fokuslah pada bagian yang atas. Jadi jawabannya adalah C. Teman-teman, untuk soal yang nomor 6, kalau kita perhatiin semua angka yang ada di belakang yaitu bilangan genap ya teman-teman. Itu yang harus pertama kita ketahui dulu. Jadi kemungkinan hasilnya tuh di perkalian gitu teman-teman. Jadi hasil akhirnya tuh menggunakan rumus perkalian. Kalau kita pahami 14 untuk hasilin 28 teman-teman. Jadi dikali 2 teman-teman. Kemudian untuk ke 42, 14-nya dikali 3. Ke 56 otomatis 14-nya dikali 4. Kemudian untuk hasil akhirnya maka 14-nya dikali 5 teman-teman. Jadi kalau kita lihat di soal nomor 6, yang 5 dikali 4 maka hasilnya pasti 0 akhirnya. Maka jawabannya dipastikan yang C. Yang C adalah 70. Jadi gitu aja teman-teman, nggak perlu dicari semuanya. Jadi jawabannya nomor 6 adalah C, 70. Soal nomor 7. Jadi kalau soal nomor 7 nih masih gunain pola yang kedua ya teman-teman. Jadi cara mencari jawabannya dengan dipisah antara bilangan pertama dengan bilangan keduanya. Kita tandain dulu. Nih. Jadi kita fokus lagi ke yang atas. Nah, kalau dia seperti ini kan bilangannya menurun nih teman-teman. Dan biasanya kalau bilangannya menurun seperti ini, satu angka tiba-tiba yang lainnya tidak, berarti kemungkinan menggunakan bilangan berpangkat teman-teman. Jadi kalau kita bikin 1 pangkat 2 ditambah ini, mencari jawaban yang ini, 1 pangkat 2 ditambah
2 pangkat 2, teman-teman. Maka hasilnya adalah 5. Begitu juga seterusnya untuk menghasilkan 13. Maka 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Jadi setiap angkanya ditambah 1, teman-teman. Jadi ke 25 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Kemudian untuk yang terakhir otomatis 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Kalau kita jumlahin maka 5 pangkat 2 itu 25 ya teman-teman. Kemudian 4 pangkat 2 itu yaitu 16. Maka 6 tambah 5 1. Berarti hasilnya adalah 41. Maka jawaban nomor 7 yaitu B, 41. Soal nomor 8. Jadi teman-teman, soal nomor 8 ini kita juga masih menggunakan pola yang kedua ya. Artinya dipisah untuk mencari jawabannya. Nih, 5 ditambah berapa biar hasilnya 15, yaitu ditambah 10. 15 juga ditambah 10 biar hasilnya 25. 12 untuk memperoleh hasil 22 juga ditambah 10. Kemudian untuk menghasilkan yang akhirnya juga ditambah 10, teman-teman. Jadi hasilnya yaitu 32. Maka jawaban nomor 8 adalah yang E, 32. Soal nomor 9. Jadi teman-teman perhatiin di sini sebenarnya udah ada yang susah ya. Tiba-tiba dari sini angka yang lumayan besar dan sebelum di akhirnya ada angka 0 ya. Jadi bakalan sangat bingung nih untuk mencari jawaban yang nomor 9 ini. Kita tentukan dulu polanya ya, pola deretnya teman-teman. Jadi 30 ke 36 ini berarti plus 6 ya teman-teman sekalian. Kemudian untuk yang ke 36 ke 24, kalau teman-teman perhatiin maka ini dikurang 12, teman-teman. Nah, di sini bisa kita buat hipotesis rumusnya ya, teman-teman. X dikali min 2, kita anggap seperti itu. Jadi 6 dikali min 2 hasilnya yaitu min 12. Kemudian 24 ke 48. Artinya min 12 X dikali min 2. Ini matematika dasar ya teman-teman. Kalau min ketemu min dalam perkalian maka hasilnya plus. Jadi 12 dikali 2 sama dengan 24. 24 ditambah 24 maka hasilnya 48. Kemudian 48 ke 0 ya teman-teman. Sama ini pakai X min 2. 24 dikali min 2. Ini kalau min dikali plus maka hasilnya pasti min ya teman-teman. Jadi 24 dikali min 2 min 48. Di sini 48 dikurang 48 maka hasilnya adalah 0. Dan untuk hasil yang akhirnya otomatis 48 sama tetap X min 2. 48 min kemudian dikali 2 maka 2 dikali 8 16. 6 kita simpan 1 ya teman-teman sekalian. Kemudian 4 dikali 2 8. Kita tambahin 1 yang disimpan tadi maka 96. Dan jawabannya adalah 96. D ya teman-teman, 96. Itu dia tadi teman-teman udah melihat ya soal nomor 1 sampai dengan 9 dari tes deret angka yang telah kami sediakan yang merupakan bagian dari tes intelijensi umum. Jadi kami sangat berharap teman-teman udah bisa memahami ya apa yang telah kami jelaskan. Dan mungkin kalau teman-teman mempunyai kritik, saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau bisa DM kami di @ruligusmanto. Ya teman-teman sekalian, tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, komen, share, dan nyalain notifikasi dari channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.